Baik adik-adik, setelah kalian mengikuti tryout internal yang dilaksanakan oleh institusi, selanjutnya kita akan membahas soal yang sudah adik-adik kerjakan. Kita mulai dengan pembahasan soal Askeb 1. Tapi sebelumnya adik-adik perlu ketahui bahwa pada saat uji kompetensi secara nasional, satu soal itu disiapkan waktu hanya 1 menit. Jadi kalau bisa jangan sampai waktu 1 menit itu kalian habiskan. Silahkan disimak dan jangan lupa untuk subscribe setelah menyimak dan berikan komentar di kolom komentar. Soal nomor 1, seorang perempuan usia 25 tahun, hamil kedua, datang ke BPM dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. Merasa sering mual, kadang-kadang muntah. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari bawah pusat, tidak teraba balotmen, dan hasil pemeriksaan pervaginal ada keluar darah kecoklatan. Berdasarkan data di atas, suspek kasus di atas adalah jawabannya kehamilan dengan mola hidatidosa. Kenapa jawabannya kehamilan mola hidatidosa? Kita lihat lagi bahwa ciri khas mola hidatidosa adalah dari tinggi pundus uteri. Jadi tinggi pundus uterinya ini tidak sesuai dengan umur kehamilan. Jadi lebih besar atau lebih tinggi dari umur kehamilan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak teraba balotmen. Nah, itu adalah ciri khas dari mola hidatidosa. Soal berikutnya adalah seorang perempuan usia 23 tahun, B1P0A0, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan dan nyeri epigastrium. Tidak menstruasi 2 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 96, suhu 38, respirasi 18. Dari nafas tercium bau aseton dan PP test positif. Nyonya D khawatir dengan dirinya. Berdasarkan data di atas, diagnosa yang bisa ditegakkan adalah jawabannya hiperemesis gravidarum tingkat 1. Kenapa? Kenapa jawabannya ini? Kita lihat dari kalau hipermesis memang keluhan mual muntah terus menerus. Nah, kenapa tingkat 1? Karena sudah ada nyeri epigastrium. Jadi ciri khas dari tingkat 1 adalah sudah ada dehidrasi. Jadi napas tercium bau aseton. Kenapa tidak tingkat 2? Karena ciri khas dari tingkat 2 adalah sudah ada oliguri, tetapi pada kasus ini belum ada oliguri. Dan kenapa tidak tingkat 3? Ciri khas dari tingkat 3 adalah mual muntah sudah tidak ada lagi karena pasien dalam kondisi koma. Soal berikutnya adalah seorang perempuan usia 26 tahun, datang ke BPM dengan umur kehamilan 3 bulan dan ini merupakan kehamilan ketiga. Mengeluh keluar darah sedikit, mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, TFU 3 jari bawah pusat, balotmen negatif, DJJ negatif. Untuk menegakkan diagnosa perlu dilakukan pemeriksaan urin. Nah, urin apa yang harus diperiksa? Jawabannya adalah planotes titrasi. Nah, dari melihat kasus ini hampir sama dengan kasus yang pertama, yaitu TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi kemungkinan dari kasus ini diagnosanya adalah mola hidatidosa. Nah, kenapa dilakukan planotes titrasi? Ini adalah titrasi ini artinya pengenceran, di mana dilakukan pengenceran 1/300 dan kalau dia mola hidatidosa hasilnya adalah positif. Karena pada kasus mola hidatidosa jumlah HCG dalam urinnya itu sangat tinggi berbanding 1/300 dari kehamilan yang normal. Soal berikutnya adalah seorang perempuan usia 26 tahun datang ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat dari vagina. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio, ada nyeri goyang. PP test positif. Nah, diagnosa yang tepat adalah jawabannya adalah kehamilan ektopik terganggu.
Kenapa jawabannya ini? Kita lihat bahwa ciri khas dari kehamilan ektopik yang sudah terganggu adalah adanya nyeri perut bagian bawah, kemudian ada nyeri goyang. Jadi kalau digoyangkan kapum Douglasnya itu akan terasa nyeri. Itu adalah ciri khas dari kehamilan ektopik yang terganggu. Soal berikutnya, seorang wanita datang ke klinik bidan dengan keluhan sering mual di pagi hari, sering kelelahan dan tidak selera makan. Sudah 2 bulan tidak menstruasi. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan dalam serviks lunak, PP tes positif. Wanita di atas kemungkinan hamil. Dan untuk memastikan kehamilannya diperlukan pemeriksaan penunjang, yaitu jawabannya adalah dengan USG. Kenapa USG? Karena USG ini adalah salah satu pemeriksaan penunjang untuk memastikan kehamilan dengan melihat bahwa adanya kantong gestasi. Berikutnya, seorang perempuan datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya mengeluh gusi sering berdarah. Tidak menstruasi selama 8 bulan. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU setengah pusat PX, DJJ positif. Kemungkinan penyebab dari gusi berdarah adalah, jawabannya adalah hipervaskularisasi dan edematus pada gusi. Kenapa? Pada ibu hamil kita ketahui bahwa terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen ini salah satu fungsinya adalah terjadi hipervaskularisasi pembuluh darah dan juga akan terjadi pada gusi, sehingga pada ibu hamil ini mudah sekali akan terjadi gusi berdarah apabila juga dilakukan menggosok gigi. Berikutnya, seorang perempuan usia 25 tahun G2P1A0 datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya yang ketiga kalinya. Nyonya R mengeluh sering buang air kecil pada malam hari. Usia kehamilannya 38 minggu. Hasil pemeriksaan Leopold, TFU 3 jari bawah PX, punggung kanan, letak memanjang, kepala sudah masuk PAP. Keluhan fisik sering BAK yang dirasakan adalah sebagai akibat dari jawabannya adalah E, tekanan bagian terbawah janin pada kandung kemih. Kenapa? Kita lihat bahwa dari hasil pemeriksaan Leopold itu bagian terendah atau kepala sudah masuk pintu atas panggul. Mana kepala ini juga akan menekan kandung kemih sehingga kapasitas kandung kemih untuk menampung urin tidak maksimal. Sehingga begitu ada sedikit urin dia akan berkontraksi untuk dikeluarkan sehingga ibu akan merasa ingin BAK. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 27 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Belum pernah melahirkan, umur kehamilan 32 minggu, kemudian hasil pemeriksaan TFU pertengahan pusat PX. Presentasi kepala belum masuk pintu atas panggul, kemudian punggung kiri DJJ positif 140 kali per menit, tanda vital dalam batas normal. Pertanyaannya, bukan merupakan hal yang perlu diwaspadai pada kasus di atas adalah, di sini jawabannya adalah A, deteksi adanya gemeli. Kenapa ini? Karena dari hasil pemeriksaan ini di atas semua tidak ada menunjukkan tanda-tanda gemeli. Misalnya, tinggi pundus seteri. Jadi ini masih sesuai dengan usia kehamilan. DJJ ada 1 DJJ. Kemudian dalam palpasi juga tidak teraba 2 bagian yang besar. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 23 tahun, kehamilan pertama, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Umur kehamilan 20 minggu, mengeluh mual, kadang muntah pada pagi hari. Tanda vital dalam batas normal. Kunjungan ulang yang dianjurkan idealnya adalah, di sini jawabannya 4 minggu lagi atau 1 bulan kemudian. Kenapa? Karena ada batas-batas kunjungan ideal yang harus dilakukan, yaitu umur kehamilan 0 sampai 28 minggu.
itu 1 bulan sekali atau 4 minggu sekali, kemudian 28 sampai 36 minggu, 2 minggu sekali, kemudian 36 minggu sampai 40 minggu itu 1 minggu sekali. Jadi karena ini usia kehamilannya 20 minggu, jadi masuk kunjungan idealnya adalah 1 bulan sekali. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 30 tahun datang ke bidan dengan keluhan telat haid. Ibu pernah melahirkan 2 kali. Hasil pemeriksaan palpasi menunjukkan TFU 3 jari bawah PX, presentasi kepala, puka, tangan konvergen. Hasil pemeriksaan McDonald 32 cm, DJJ positif 144, tanda vital dalam batas normal. Tafsiran berat janin adalah, jawabannya adalah 3.100 gram. Adik-adik harus ingat rumus untuk menghitung tafsiran berat janin adalah TFU dalam senti yaitu 32, kemudian dikurangi, karena ini tangan dalam posisi konvergen artinya kepala belum masuk. Kalau kepala belum masuk jadi dikurangi 12 kali 155. Hasilnya adalah 3.100 gram. Soal selanjutnya, seorang perempuan datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya, mengeluh sering merasakan sesak nafas. Tidak menstruasi selama 8 bulan, kemudian hasil pemeriksaan didapatkan TFU setengah pusat PX, DJJ positif. Kemudian asuhan kebidanan yang sesuai dengan keluhan di atas adalah, jawabannya adalah tidur dengan posisi setengah duduk. Kenapa? Karena dengan posisi setengah duduk, jadi uterus yang ada janin di dalamnya tidak akan menekan diafragma, sehingga sesak akan berkurang. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 26 tahun datang ke BPM dengan umur kehamilan 3 bulan. Dan ini merupakan kehamilan ketiga. Mengeluh keluar darah sedikit, mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, TFU 3 jari bawah pusat, Ballotman negatif, DJJ negatif. Jika diagnosenya adalah molaidosa sudah ditegakkan, jadi pemeriksaan urin yang dilakukan adalah untuk mengetahui kadar apa dalam urin. Jawabannya adalah kadar HCG. Nah, seperti pada soal sebelumnya bahwa pada kasus molaidosa itu kadar HCG sangat tinggi dibandingkan dengan kadar HCG pada kehamilan normal. Jadi pemeriksaan HCG-nya pun tidak sama dengan pemeriksaan HCG pada kehamilan normal. Jadi di sini adalah pemeriksaan HCG dengan plano tes titrasi. Soal selanjutnya, seorang wanita hamil berusia 25 tahun datang ke RSU untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluh sakit kepala hebat dan mata kabur serta nyeri pada ulu hati. Dari hasil pemeriksaan didapatkan usia kehamilan 32 minggu, tekanan darah 180/100 mm/Hg, nadi 90, respirasi 20. Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan protein pada urin positif 4. Diagnosa pada wanita di atas adalah, jawabannya adalah PEB berat. Kenapa jawabannya PEB berat? Preeklamsi berat maksudnya. Karena kita lihat dari hasil pemeriksaan, ya, jadi tekanan darah 180/100. Sedangkan pada preeklamsi ringan itu tekanan darah batasnya adalah lebih atau sama dengan 140/90. Nah, ini untuk yang preeklamsi berat batasannya adalah tekanan darah lebih atau sama dengan 160. Dan sudah disertai dengan impending eklamsi atau eklamsi yang tertunda, yaitu sakit kepala hebat, mata kabur, serta nyeri ulu hati. Dan kenapa bukan eklamsi? Karena eklamsi ini adalah preeklamsi yang sudah disertai dengan kejang. Jadi karena pada kasus ini belum ada keluhan atau riwayat kejang. Soal berikutnya, seorang perempuan datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya.
Menyatakan baru pertama kali hamil. Saat ini usia kehamilan 24 minggu. Ibu mengeluh pada wajahnya timbul flek hitam, terutama pada dahi, pipi, dan hidung. Faktor penyebab timbulnya keluhan di atas adalah, di sini jawabannya adalah meningkatnya hormon MSH. Apa itu hormon MSH? MSH ini kepanjangan dari melanocyte stimulating hormone, di mana hormon ini adalah untuk menjaga kulit dari sinar ultraviolet dan merangsang pembentukan pigmen melanin. Sehingga pada kehamilan karena jumlahnya meningkat, dia akan menimbulkan bercak pada kulit atau hiperpigmentasi. Berikutnya seorang perempuan usia 34 tahun, hamil 29 minggu, dan ini kehamilan keempat, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan perpaginam warna kehitaman. Nyeri perut menetap, gerakan janin tidak dirasakan oleh ibu, kemudian hasil pemeriksaan DJJ negatif, palpasi ditemukan perut teraba keras, tekanan darah 120, nadi 80. Diagnosis yang tepat ditegakkan pada kasus di atas adalah, jawabannya adalah solusio plasenta. Kenapa solusio plasenta? Kita lihat dari keluhan, yaitu kita lihat dulu dari usia kehamilan ya, sudah usia kehamilannya adalah trimester ketiga, kemudian warna darah merah kehitaman, kemudian pada palpasi perut teraba keras, biasanya kerasnya seperti papan. Jadi itu adalah ciri khas dari solusio plasenta. Selanjutnya seorang perempuan berusia 22 tahun, G1 P0A0, hamil 34 minggu, datang ke posyandu, mengeluh badan cepat lemah. Keluhan lain adalah mudah pusing dan mengantuk, terutama pada pagi hari. Tekanan darah 100, nadi 80, kemudian suhu 37, respirasi 23. Pemeriksaan fisik menunjukkan muka pucat dan konjungtiva anemis, serta hasil lab kadar Hb 9 gram per sen. Faktor penyebab dari kasus tersebut di atas adalah, jawabannya adalah D, peningkatan plasma darah. Kita ketahui bahwa pada kehamilan itu akan terjadi hemodilusi atau pengenceran darah, yang mana pada puncaknya itu terjadi pada kehamilan 34 minggu. Hal ini mengakibatkan terjadi penurunan kadar hemoglobin dalam darah dan juga menyebabkan tanda-tanda anemi pada ibu hamil. Selanjutnya seorang perempuan berusia 24 tahun, G1, hamil 35 minggu, keluhan sering kencing serta mudah lapar dan haus. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110, nadi 80, suhu 36,5, respirasi 24, dan terdapat udim di kedua kaki. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk kasus di atas adalah, jawabannya adalah glukosa urin, karena kita lihat dari keluhannya sering kencing serta mudah lapar dan haus. Ini adalah tanda khas dari penyakit kencing manis atau diabetes, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan glukose pada urin. Baik adik-adik, ini soal yang terakhir. Seorang perempuan berusia 31 tahun, G1, hamil 8 minggu, datang ke puskesmas mengeluh sudah 2 hari mengalami flek-flek serta mual dan muntah yang berlebih. Hasil pemeriksaan klien anemis, tanda tekanan darah 100/70, nadi 84, respirasi 20 kali. TFU setinggi pusat dan Hb 9 gram per sen. Pemeriksaan penunjang apa yang tepat untuk menegakkan diagnose pada kasus di atas? Ini jawabannya adalah USG, karena dengan USG bisa akan terlihat ada gambaran badai salju atau sarang tawon yang menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus mola hidraditosa. Jadi kita lihat dari TFU-nya dengan usia kehamilan itu tidak sesuai. Demikian pembahasan soal tryout internal untuk mata kuliah Askep 1. Dan perlu adik-adik ingat bahwa setiap soal diberikan waktu hanya 1 menit. Jadi jika memungkinkan adik-adik mengerjakan soal itu jangan sampai
lewat dari 1 menit, bahkan kalau bisa kurang dari 1 menit. Sehingga sisa waktu yang ada itu bisa dipergunakan untuk membaca kembali soal-soal yang belum terjawab. Baiklah adik-adik, silahkan disimak, dan jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, terima kasih.